Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Dari suaranya Ustaz ini apa? Jelas sekali ini. Mudah-mudahan dalam keadaan afiah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah. Gimana sehat, Pak? Alhamdulillah kami juga dalam keadaan sehat Ustaz. Dan Masya semoga Allah. para partisipan juga yang sudah berkumpul keadaan sehat dan afiah. Amin, amin, amin ya Rabb. Alhamdulillah nih bisa ketemu lagi di tengah kesibukannya. Masya Allah. Alhamdulillah ini nikmat tersendiri Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa ditakdirkan kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah rezeki, Masya Allah. Nah, rezeki. Masya Allah. Baik Ustaz, untuk efektif waktu, nampaknya kita bisa dimulai Ustaz ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, Ustaz Barakallahu Fikir Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Adab ya, yang diambil dari kitab Sahih Bukhari. Bahwasanya penjelasan kali ini masih melanjutkan di bab sebelumnya ya, yaitu adalah tentang bab yang berkaitan dengan kasih sayang. Kalau kemarin kita menjelaskan tentang bagaimana pentingnya atau syarat Islam atau apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanamkan rasa kasih sayang kita kepada anak-anak ya, atau kepada orang lain ya, baik itu dengan cara menciumnya ya, ataupun dengan perhatiannya dan yang lainnya. Bahkan kemarin kita jelaskan ya, di antara penjelasan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah tentang orang-orang ya yang mereka memiliki anak perempuan ya, yang itu bisa menjadikan seseorang terhalang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika kita menunjukkan kasih sayang kepada mereka dengan perhatiannya ya, dengan pendidikannya ya, dengan penjagaan mereka supaya terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis berikutnya ya, yaitu adalah haddatsana Abi Maryam, haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Zaid bin Aslam an abihi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun fa idza mara'atun min sabi tahallubu ya sadayaha taski idza wajadat sibyanan fi sabi akhadathu fa alsaqhu ya fa alsaqathu
ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار قلنا لا وهي تقدر على أن لا تطره فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. Hadis yang kita baca ini atau yang akan kita bahas ini itu adalah hadis yang mana ya diceritakan kepada kami Abi Maryam ya telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan berkata bahwasanya telah mengabarkan kepadaku atau menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, di sini katakan hadis dari Umar bin Khattab ini mengatakan bahwasanya qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun. Ya, didatangkan ya sekelompok tawanan perang ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faida imra'atun minasabi tahlubu sadiyaiha taski. Ya, kemudian ketika didatangkan para tawanan tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tiba-tiba ada seorang wanita dari kalangan Sabiu, ya atau Sabi ini bisa dikatakan tawanan, ya, yang mana ketika itu ya susunya itu penuh ya, karena air susu untuk menyusuinya itu maaf ya tidak tersalurkan dengan baik ya sehingga penuh. Idza wajadat sibyanan fi sabi akhadathu fa'alsaqathu bi batniha. Karena air susunya ini penuh, ya. Kemudian di tengah kerumunan tawanan tersebut, perempuan tersebut mencari anaknya. Ya, mencari anaknya yang terpisah dalam waktu yang sangat lumayan, ya, terpisah dengan ibunya di momen yang mana atau di masa-masa yang mana anak tersebut masih masih membutuhkan air susu ibunya. Ya, ketika dicari di sekelompok tawanan tersebut, ya, kemudian apa? Fawajadat, ya, wajadat sobiyan. Kemudian seorang wanita tersebut ya menemukan anaknya tersebut, ya menemukan anak kecil tersebut. Kemudian apa yang dilakukan ketika sudah bertemu? Akhadathu fa'alsaqathu bibatniha. Ketika sudah menemukan anak tersebut, maka seorang ibu tersebut langsung apa? Akhadathu mengambilnya. Ya bisa dikatakan memeluknya dengan erat. Kemudian memeluknya atau mendekapnya dengan erat bibatniha dengan perutnya. Wa ardo'athu, kemudian memberikan air susu tersebut. Ya, ini kan kondisi seorang ibu yang tadi terpisah dengan anaknya ya di beberapa waktu ya di masa yang masih masa penyusuan, kemudian dipisahkan dengan waktu, kemudian dipertemukan lagi. Yaitu kebayang ya bagaimana rasanya seorang ibu yang sangat rindu ya, seorang ibu yang sangat kangen sama anaknya sehingga apa ketika bertemu langsung memeluk dengan erat ya, mendekapnya dengan perutnya, kemudian memberikan air susunya untuk menunjukkan betapa sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Nah, kemudian Nabi SAW ya menyampaikan kepada para sahabatnya, "Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnari." Ya, Nabi SAW bertanya kepada orang-orang di sekitar yaitu para sahabat Nabi SAW, ya, "Atarawna apakah kalian mengira hadhihi tarihatan ya waladaha finnari? Apakah kamu mengira kira-kira nih wanita ini akan tega nggak melemparkan anaknya ke dalam api?" Maka mereka mengatakan kulnala, ya. Kami mengatakan kata para sahabat Nabi SAW, kata Umar mengatakan kami menjawab tidak, ya. Padahal ya wahia takdiru ala an la tatrahahu. Ya, dia tidak mungkin bisa melakukannya meskipun tidak mungkin melakukannya padahal ya dia juga mampu untuk melakukan hal tersebut, tapi itu kayaknya tidak mungkin. Kemudian kata Nabi SAW, faqala Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya lebih penyayang, lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Nah, hadis ini ingin menjelaskan kepada kita banyak faedah yang bisa kita gali ya di antara faedah hadis yang kita bahas kali ini pertama yaitu adalah tentang
bukti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang sangat luar biasa. Ya, apalagi tadi sudah terpisahkan, kalaupun seandainya kita tidak terpisahkan dengan ibu kita, ya, ibu kita tetap sayang sama kita. Apalagi dalam kondisi yang ini terpisahkan di momen yang masa-masa menyusui. Makanya karena melihat pengorbanan seorang ibu yang begitu sayangnya, begitu cinta kepada anaknya, ya, para sahabat menyaksikan itu, maka Nabi nanya, kira-kira nih kalau ente ngelihat bahasa bahasa kitanya, kalau kalian melihat nih seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya, ya, yang begitu kangen kepada anaknya, yang begitu cinta kepada anaknya, kira-kira mungkin nggak, ya, karena saking cintanya itu tega seorang ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api. Maka para sahabat mengatakan nggak mungkin lah, meskipun dia mampu melakukannya. Kenapa tidak mungkin? Karena sayang yang begitu besar, ya, dari seorang ibu kepada anaknya. Maka Nabi ingin menegaskan kalau seorang ibu saja, ya, yang dia memiliki cinta yang begitu besar, sayang begitu besar kepada anaknya, yang kecintaan itu terbatas, itu tidak mungkin akan menjerumuskan anaknya ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal cintanya terbatas. Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan Allah arhamu bi ibadihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang daripada seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Kalau kita berbicara tentang kasih sayang, ya, yang dirasakan oleh setiap kita, itu kan kasih sayang itu memang fitrah, ya, maksudnya fitrah kita sebagai sebagai manusia itu ya membutuhkan kasih sayang. Ya, baik kita membutuhkan kasih sayang dari ibu kita, ya, baik kita juga membutuhkan kasih sayang dari orang-orang terdekat kita, dari teman kita, ya, bahkan ketika kita mendapatkan kasih sayang, ya, dari ibu ataupun dari teman atau dari orang terdekat kita, kita selalu ingin berusaha bagaimana membalasnya. Padahal kasih sayang yang mereka berikan kepada kita itu adalah kasih sayang yang tidak sempurna. Ya, ya kita bayangkan saja, ya, ketidaksempurnaannya kasih sayang orang tua kita atau teman kita. Kadang kalau orang tua kita memiliki anak yang lebih daripada satu, ya itu kan kadang terlihat, ya, lebih condong ke siapa itu sayangnya seorang ibu. Meskipun sayang kepada semuanya, tetapi ada yang anak yang memang ibu itu berat kepada salah satu di antara mereka, itu untuk menunjukkan untuk menunjukkan tentang ketidaksempurnaan kasih sayang orang tua, kasih sayang makhluk kepada makhluk yang lainnya. Begitu juga sama, ya, sesayang-sayangnya teman kita, ya, sesayang-sayangnya orang terdekat kita, jelas itu pun kasih sayang yang terbatas. Kenapa? Karena ada momen terkadang kasih sayang mereka itu lebih didahulukan kepada dirinya daripada orang lain. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita sering mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, ya. Itu kan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita boleh atau bisa diterjemahkan, ya. Ketika berbicara tentang Rahman, itu kan secara arti penyayang, ya, atau kasih sayang. Yang kalau dalam bahasa Arab Rahman di sini itu wazannya, wazan itu mungkin kita pahami, ya, orang yang bisa yang pernah belajar bahasa Arab, wazan itu bisa dikatakan timbangan atau rumus. Ya, Rahman itu kan rumusnya itu apa? Fa'lan. Ya, dari fa'lan makanya dibilang Rahman. Kenapa Rahman tersebut dengan wazan fa'lan di situ? Para ulama menjelaskan ingin menegaskan kepada kita untuk menjelaskan, ya, Rahman itu dengan wazan fa'lan di situ untuk menunjukkan bahwasanya sifat Allah yang tetap dan sempurna. Makanya dengan wazan fa'lan Rahman untuk menunjukkan, ya, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tetap dan sempurna. Yang itu untuk membedakan antara, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang mereka terbatas. Ya, kita semuanya tahu, ya, saking luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, saking sempurnanya, ya, banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tanpa kita memintanya. Ya, contoh misalkan kita dari bangun tidur sampai saat ini kita bisa
menghirup udara segar, ya, menghirup udara bebas. Itu kan tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau besok minta saya udara, enggak, tapi Allah tetap memberikan. Kita mungkin hari ini jalan kemana, jalan kaki, olahraga, angkat beban, dan yang lainnya. Padahal kita tidak meminta sebelumnya. Tapi Allah memberikan dengan cuma-cuma untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu. Kalau kita tahu semuanya bahwasanya kasih sayang makhluk kepada makhluk yang lainnya yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk yang lainnya adalah kasih sayang seorang ibu. Yaitu kasih sayang ibu itu nggak bisa dibandingkan dengan kasih sayang yang lainnya. Kasih sayang teman, kerabat, nggak bisa. Ya, tetapi meskipun itu tidak bisa tertandingi dengan kasih sayang makhluk yang lainnya, tapi tetap kasih sayang Allah itu lebih besar. Ya, lebih besar sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Makanya saking luasnya, ya, saking luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang mana kasih sayangnya itu bisa kita rasakan, ya. Bahkan kasih sayang itu memenuhi seluruh penjuru, ya, langit dan bumi, ya. Bahkan apa? Saking luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, lebih sayang daripada ibu kita atau orang tua kita masing-masing. Allah menanamkan kasih sayang itu bukan hanya sekedar apa namanya disebarkan di apa namanya penjuru langit dan bumi ini saja, tapi Allah tanamkan kepada hati-hati kita masing-masing. Bukti dampak daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas, yang lebih sayang daripada ibu kita, Allah tanamkan rasa kasih sayang itu kepada hati kita sehingga apa? Kita saling mencintai, kita saling menyayangi, kita saling memberikan perhatian satu sama lain. Itu dampak daripada kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Itu dampak bukti tentang apa? Tentang kasih sayang Allah yang lebih luas daripada kasih sayang ibu kita kepada diri kita masing-masing. Allah tanamkan, ya, kepada kita. Bahkan sekalipun kepada hewan Allah tanamkan kasih sayang itu. Sebagai apa? Sebagai bentuk kalau kasih sayang Allah itu Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya, Allah tanamkan kepada hewan juga. Yang kita tahu hewan itu tidak akan pernah dihisab, coba bayangkan. Tapi Allah tanamkan kasih sayang di dalamnya. Sehingga apa? Setiap hewan menyayangi anaknya. Ya, makanya kan kita sering ada apa namanya? Sering ada istilah, ya. Kalau kita melihat, ya, ada misalkan orang tua yang membunuh anaknya, kadang-kadang kita sering menggunakan istilah macan wege nu galak gitu, ya, anggar we nya ah kabudakna makan begitu. Itu kan kalimat itu menjelaskan kepada kita saking luas dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hambanya, Allah tanamkan kepada hati kita masing-masing. Bahkan Allah tanamkan kepada hewan pun sebagai apa? Dampak tentang luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Ya, makanya hal-hal yang harus kita ketahui terkait kasih sayang hadis ini yang kita bahas kali ini sebetulnya faidahnya bukan hanya sekedar untuk mengetahui betapa luasnya kasih sayang Allah saja. Tapi ini juga hadis untuk menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita berhusnudon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita sadar Allah itu sempurna dalam memberikan berbagai macam kasih sayangnya kepada kita, ya. Saking sempurnanya kan tadi kita nggak minta aja Allah memberi. Sekalipun kita kurang bersyukur, bahkan tidak bersyukur, Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai kenikmatan dan kasih sayangnya. Ya, untuk apa? Ya, supaya kita sadar, supaya kita bisa husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bisa jadi selama ini kita sering berputus asa, ya. Sering suudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kurangnya keyakinan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tanpa memintanya. Betapa banyak hal-hal yang Allah jauhkan daripada kita. Ya, keburukan-keburukan yang Allah jauhkan daripada kita yang tanpa kita sadar, yang itu bentuk sebagai kasih sayang Allah kepada kita.
Ya, tadi kita di mukadimah saya berbincang dengan Pak Taufik menjelaskan bahwasanya ya nikmat rezeki dari Allah kita bisa ketemu itu kan apakah bukan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Kita bisa berdakwah kepada orang lain. Kita bisa membantu orang lain sampai orang lain mendengar apa yang kita sampaikan. Bahkan mereka menjalankan apa yang kita sarankan dan nasihatkan. Apakah itu bukan kenikmatan bentuk kasih sayang Allah kepada kita? Ya, cuman kita nggak sadar. Karena kita memberikan nasihat orang lain nurut sama kita. Ya, kita memberikan penjelasan orang lain paham dengan apa yang kita jelaskan. Apakah itu bukan rahmat dan kasih sayang Allah SWT yang begitu luas kepada kita? Ya, cuman kadang-kadang ini tidak bisa dibaca kecuali siapa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka betul-betul menyadarinya. Ya, makanya apalagi di zaman sekarang gitu ya. Saya akhir-akhir ini sering mengingatkan ya karena memang kalau kita lihat di media sosial ya ya terserah baik itu di status seseorang ya ataupun di medsos lainnya ya. Memang di akhir-akhir ini banyak orang yang mengeluh dengan keadaan. Ya, bahkan ada orang-orang yang selama ini mengeluh. Dengan apa? Ketika dia membandingkan kehidupan dia dengan orang lain. Ya, aduh, ngelihat di medsos gitu ya. Ada orang umurnya lebih muda daripada kita, tapi misalkan udah jadi sultan misalkan. Ngelihat orang yang lebih muda daripada kita, usahanya sudah sukses. Ya, bahkan wah, rumahnya mewah, mobilnya banyak gitu ya. Sehingga hal-hal seperti itu yang menjadikan apa? Yang menjadikan kita semakin terpuruk dan putus asa. Ini sangat cocok pembahasan ini di kondisi sekarang. Ya, kenapa? Ya, saya ingin mengingatkan kembali ya bahwasannya orang zaman sekarang itu mengalami kesulitan ya. Kesusahan itu berbeda dengan orang-orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu itu mereka merasakan kesulitan karena kurangnya informasi. Tapi orang zaman sekarang banyak ngeluh, banyak kesulitan, kekhawatiran terkait masa depannya gede. Itu kenapa? Bukan karena kurang informasi, tapi terlalu banyak informasi, bahkan informasi yang tidak penting. Sehingga apa? Membandingkan kehidupan orang lain dengan kita. Membandingkan takdir orang lain dengan takdir kita. Itu kan tidak bisa kita samakan. Ya, setiap kita berbeda-beda. Bahkan ada orang yang merasa usahanya ini gagal, padahal tidak gagal, ya. Ada orang yang merasa usahanya tidak berhasil, itu bukan gagal, tapi kasih sayang dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bisa jadi apa? Ya kita belum matang gitu. Belum siap untuk jadi orang kaya. Ya, bisa jadi karena memang selama ini ya kita berbeda kehidupan dengan orang lain. Karena tadi didasari dengan suudzon, tidak berprasangka baik karena tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hambanya. Sehingga apa? Ketika kita hidup tidak seperti orang lain, itu seperti seolah-olah hukuman. Seperti seolah-olah Allah tidak sayang. Padahal dengan kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keluasan kasih sayang sehingga tidak memberikan apa yang selama ini kita harapkan. Sehingga kita tidak bisa disamakan dengan orang lain. Kenapa? Karena Allah lebih sayang daripada ibu kita masing-masing. Allah lebih tahu mana yang maslahat untuk diri kita masing-masing. Coba bayangkan, ya, saking lembut dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita nih di jam sekarang, ya, di jam yang mungkin hampir kebanyakan ya, hampir kebanyakan orang-orang ya selain daripada kita, ya, mereka betul-betul sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya. Kemudian Allah memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa bertemu ya meskipun secara online, secara Zoom ya. Tetapi ini sebagai bentuk kepada kita betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Ya, untuk apa? Untuk bisa sama-sama mengingatkan satu sama lain. Apa ini bukan kasih sayang? Ya, orang-orang yang selama ini suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sadar dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya justru ya di antaranya orang-orang kafir, ya di antaranya orang-orang yang yang kurang beriman. Mereka kan hanya menganggap kasih sayang dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala cuma satu aja, adalah harta. Beda dengan orang yang yakin dengan kasih sayang Allah. Ya, berbeda dengan orang yang yakin dengan ya kasih sayang Allah yang begitu luas. Mereka memandang bahwasanya kasih sayang Allah, rezeki dari Allah, kenikmatan dari Allah itu justru bukan hanya sekedar harta. Kalau orang kafir yang kurang iman mah cuman satu aja gitu, ya kasih sayang itu berbentuk harta. Tapi kalau orang yang beriman, yang yakin dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala justru menganggap kasih sayang, meyakini kasih sayang dan kenikmatan itu bukan hanya sekedar harta tapi bercabang. Ada apa? Yang pertama kita dimudahkan menuntut ilmu. Kita dimudahkan memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dimudahkan untuk bisa berkumpul sama-sama, ya, mendengarkan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini bukan bentuk kasih sayang dari Allah? Makanya tadi katakan, kenapa Rahman? Wazannya fa'lan. Kenapa? Untuk menjelaskan tentang kasih sayang Allah yang tetap dan berkelanjutan, yang terus-menerus, tidak ada hentinya. Beda dengan kita ketika mengasihi memiliki kasih sayang kepada anak kita, memiliki kasih sayang kepada teman kita, kerabat kita, itu tidak tepat dan tidak selalu berkelanjutan. Beda dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat indah, ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, innalillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam fabima yata'atafuna wa biha yatarahamun. Ya, bukankah Nabi menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100, ya, mi'ata rahmatin, memiliki 100 rahmat atau kasih sayang. Anzala minha rahmatan wahidatan. Kemudian Allah menurunkan satu nikmat aja. Ya, dari 100 itu cuma satu aja. Allah turunkan untuk siapa? Bainal jin wal ins. Yang pertama untuk jin, untuk manusia, wal bahaim, ya bisa dikatakan hewan, ya binatang atau hewan ternak, ya. Kemudian apa? Dengan rahmat tersebut kita saling mengasihi. Dengan satu rahmat tersebut kita saling mencintai. Ya, kalau satu rahmat ini saja sangat indah, bagaimana kalau seandainya 100 atau sisa daripada rahmat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita masing-masing. Ini apa? Penegasan kepada kita tentang rahmat dan kasih sayang Allah yang begitu luas. Bahkan ya, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita bahwasannya kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin dirasakan oleh seseorang, bahkan levelnya ini kasih sayangnya beda, atau porsi kasih sayang yang Allah berikan itu beda dengan daripada yang lainnya. Kapan? Ketika seseorang semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita semuanya dalam surat Al-A'raf ayat 156 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kullasyai." Bahwasanya rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Kemudian dalam ayat tersebut Allah mengatakan, wa rahmati ini, rahmatku ini, ya, itu meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha, dan aku akan tetapkan rahmatku ini untuk siapa? Lilladzina yattaqun, mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian siapa lagi? Wa yu'tunaz zakah, orang yang membayar zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun. Dan ya ditetapkan kasih sayang tersebut bahkan porsinya besar kepada siapa? Yaitu adalah kepada orang-orang yang mereka beriman terhadap ayat-ayatku. Sehingga apa? Karena porsinya besar, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga ya dengan caranya Allah Subhanahu wa taala penjagaan yang lebih besar daripada orang-orang yang mereka hanya mendapatkan kasih sayang tapi tanpa didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya bentuk yang lainnya di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya bukan hanya sekedar memberikan perlindungan saja ya karena memang kasih sayang Allah itu kan ada dua ya, ada yang am, ada yang khas, ada yang umum, ada yang khusus. Kalau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala secara umum ya orang kafir juga mendapatkan ya seperti rezeki ya seperti sehat ya dan yang lainnya ya adapun kasih sayang yang khusus yang itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman yaitu adalah berupa hidayah atau taufik ya. Kemudian diberikan kemudahan kita menjalankan syariat, diberikan kemudahan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebagai bentuk kasih sayang yang khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang mereka senantiasa yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling penting untuk menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas yang Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu adalah ketika kita dijauhkan dari hal-hal keburukan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan caranya Allah yang begitu lembut sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satunya apa? Kadang-kadang kita nggak sadar. Ya, ternyata Allah itu betul-betul sayang sama kita sehingga kita dijauhkan dari keburukan yang tidak kita sadari. Contohnya apa sekarang kita dijauhkan dari teman-teman yang memang apa ya bahasa kitanya toksik gitu, dari teman-teman yang buruk. Ya, kita dijauhkan dari teman-teman seperti itu. Bahkan secara tidak sadar, kita kadang-kadang sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita itu sebetulnya nggak ada niatan mau ngaji juga gitu. Kita nggak ada niatan untuk belajar agama juga. Tapi ternyata Allah berikan kasih sayang melalui teman-teman kita. Kita dikenalkan dengan orang yang baik. Dikenalkan dengan orang yang soleh. Sehingga apa? Teman yang soleh tersebut ngajak kita ngaji. Ngajak kita belajar. Ngajak kita hijrah. Apakah itu bukan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Jelas itu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kita sadari. Atau mungkin sebagian perempuan ya atau sebaliknya sebagian laki-laki ya ketika mereka mendapatkan pasangan ternyata apa mereka dapatkan pasangan yang soleh atau solehah dengan kesolehan dan kesolehannya itu mengajak suaminya atau mengajak pasangannya untuk beribadah bareng, untuk ngaji bareng, untuk menuntut ilmu bareng. Apakah itu bukan bentuk kasih sayang? Itu kasih sayang Allah yang luas, yang melebihi daripada kasih sayang ibu kita masing-masing. Ya, tadi kalau ibu kita saja memiliki kasih sayang yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayang makhluk yang lainnya, Allah lebih daripada itu. Tapi apa? Ya terkadang kita tanpa menyadarinya. Coba kita bayangkan banyak hal-hal yang selama ini kita dapatkan yang tanpa kita memintanya tadi kita singgung. Ya bukan hanya sekedar nafas saja, bukan hanya sekedar udara saja. Bahkan terkadang berkaitan dengan kendaraan mungkin, dengan rumah tangga mungkin. Ya kadang kita sering berpikir ketika punya sesuatu, ya kita sering berpikir saya mau dateng ngimpi-ngimpi can gitu bisa umroh, gitu ya.
Saya masa ngimpi-ngimpi acan gitu punya motor, misalkan punya mobil gitu. Ada kalimat asa ngimpi-ngimpi acan gitu. Artinya apa? Ngimpi aja nggak pernah. Tapi kok tiba-tiba bisa umroh, bisa haji, punya kendaraan. Kenapa? Itu untuk menegaskan kepada kita bukti kalau Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita. Mungkin ya, terkadang kita ketika menginginkan sesuatu terus minta sama ibu kita. Itu pun belum tentu diberikan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang kita tidak memintanya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu sebagai bukti bentuk ya. Bentuk apa? Bentuk kasih sayang yang sangat begitu luas kepada hambanya. Saking luasnya ya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih mendahului daripada kemurkaannya. Buktinya sebesar sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan mengampuninya. Sebagai apa? Sebagai bentuk kasih sayang. Makanya ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya ibnu Adam, lau da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau berdoa kepadaku, kembali kepadaku. Kemudian apa? Ya, ketika mereka berdoa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah berikan? Allah mengatakan dalam hadis kursi tersebut, ya, bahwasanya aku akan mengampuninya. La ubali. Aku tidak pernah peduli dosa apapun yang pernah dia lakukan. Apa ini bukan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Di hadis berikutnya Allah mengatakan dalam hadis kursi mengatakan apa ya Ibnu Adam? Ya lau balagot dunubuka ananas sama. Summa astaghfartani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Bentuk kasih yang Allah Subhanahu wa taala wahai anak Adam, kalau seandainya engkau punya dosa yang begitu banyak sampai setinggi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Aku akan mengampuni dosa-dosa kalian dengan apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mempedulikan sebanyak sebesar apapun dosa yang kalian lakukan. Untuk menunjukkan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih luas, lebih mengungguli daripada murkanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita tidak ingat bagaimana bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dialami oleh orang-orang terdahulu, baik itu oleh Nabi Musa alaihi salam, ya, baik ya itu oleh orang-orang terdahulu selain daripada Nabi Musa alaihi salam. Ya kita semuanya tahu. Ya, di antaranya Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal-hal bukti yang menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas kepada diri kita masing-masing, cuman kita nggak pernah menyadarinya. Ya tadi kalau kita berbicara dengan kondisi saat ini, ya ada orang yang mungkin berbeda kehidupannya dengan orang lain. Itu pun sama bentuk kasih sayang Allah yang begitu luas. Ya kenapa? Karena Allah ingin mematangkan kita dulu. Kalau kita diberi matang belum. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, itu kisah yang sangat terkenal. Yang itu menjadi motivasi khususnya untuk anak pribadi. Ya sampai sekarang saya apa ya kalau dalam bahasa itu ya ta'athar apa membekas yang dialami oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam sebagai bentuk betapa lembut dan kasih sayang Allah yang begitu luas kepada kita. Bagaimana? Ya, supaya kita bisa husnudon sama Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah sebagaimana yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika itu sebagaimana yang kita pahami, ya, ketika dikejar ya oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan itu kan Bani Israel sudah putus asa gitu. Kenapa? Karena hampir akan ditangkap. Tapi Musa alaihissalam mengatakan, kala inna ma'i rabbi sayahdin. Kalian gak usah takut. Mereka itu tidak akan pernah sekali-kali mengejar kami. Tapi apa? Tapi bentuk kasih sayang itu dalam keadaan terpepet. Tinggal nunggu kematian saja.
tapi Allah memberikan pertolongan melalui perintah kepada Musa alaihissalam untuk memukulkan pintunya. Apakah itu bukan bentuk kasih sayang? Dihindarkan apa? Dihindarkan daripada keburukan. Begitu juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ketika dihanyutkan oleh ibunya, ya mungkin ketika itu mungkin ya ibunya belum memahami tentang hikmah di balik peristiwa tersebut. Ya, tidak mengetahui bahwasanya itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tetap dan terus-menerus. Sehingga apa? Mungkin sebagian kita ketika melihat peristiwa Yusuf alaihissalam ini adalah perkara yang bisa dikatakan mungkin perkara yang tidak berperi kemanusiaan, perkara sadis, ketika apa? Menghanyutkan atau membuang anaknya di sungai tersebut. Tapi kenapa Allah memerintahkannya? Karena Allah kasih sayang kepada Yusuf alaihissalam. Kenapa kalau seandainya dibiarkan tidak dihanyutkan seperti itu? Bisa jadi apa? Yusuf alaihissalam diculik. Bisa jadi dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi itulah bentuk kasih sayang yang kadang kita tidak pernah menyadari ketika dihanyutkan. Ternyata apa hikmahnya, apa bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Yusuf alaihissalam ditemukan bahkan dirawat oleh keluarganya Fir'aun. Yang mungkin dulu kalau dirawat sama ibunya tidak akan menikmati makanan yang enak. Yang mungkin dulu kalau bukan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala hidup sama ibunya, tidak akan terperhatikan gizinya. Tapi ternyata Allah pilihkan sebagai bentuk kasih sayang kepada hambanya melalui Yusuf alaihissalam dirawat oleh keluarga Fir'aun, ya dikasih makan yang enak gitu kan, tempat yang nyaman bahkan lebih nyaman daripada sebelumnya. Kenapa? Sebagai bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari. Sama persis dalam kehidupan kita saat ini. Apapun sesuatu hal yang tidak bisa hari ini, itu adalah bentuk kasih sayang. Wallahi Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Ya, ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Justru bentuk sayangnya adalah ketika tidak memberikan sesuatu kepada kita. Termasuk kondisi saat ini. Ya, makanya ini penegasan kepada kita tentang apa? Tentang hadis yang kita bahas ini, bahwasanya Allah itu lebih sayang, bahkan sayangnya itu tetap dan terus-menerus sempurna, bahkan lebih sayang daripada ibu kita masing-masing. Harusnya kalau kita boleh fair, kalau kita selama ini kadang tidak lupa dengan jasa ibu kita, sering kali kita ingin membalas kebaikan mereka, harusnya kita lebih lupa, lebih tidak lupa lagi terkait kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Ya, makanya dalam hadis kursi yang lainnya Nabi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk Allah kalau sudah sayang sama kita. Ya, kita mungkin bisa jadi kita selama ini luput ya banyak hal yang tidak kita miliki dalam perkara dunia. Tapi Allah berikan kepada kita ketenangan melalui iman. Allah berikan ketenangan kepada kita melalui menuntut ilmu. Dan itu adalah jauh lebih berharga daripada harta bahkan dunia dan seisinya. Kapan? Ketika Allah memberikan kepada kita sebagai bentuk kasih sayang kepada diri kita masing-masing. Ya, makanya ini ya hadis yang kita bahas bukan hanya sekedar membahas tentang kasih sayang Allah yang begitu luas saja, tetapi ini adalah hadis supaya kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita semakin tenang menjalani kehidupan ini. Ya. Terakhir kalimat yang sampaikan itu yaitu memang yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Kenapa? Karena kasih sayang Allah yang berupa iman yang Allah berikan kepada kita itu yang akan menenangkan kita. Kecerdasan, kepintaran kita itu tidak selalu menenangkan. Tapi yang menenangkan adalah iman, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu sayang atau kasih sayang yang begitu luas yang diberikan kepada kita semuanya. Wallahu alam bishawab ya. Itu kurang lebihnya tentang hadis yang kita yang kita bahas di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik.
Masya Allah. Jazakallah Ustaz untuk faidah dan nasihatnya. Oh, iya. Dan nampaknya ini hadis terakhir di PDF ya Ustaz ya? Nah, betul. Insya Allah nanti anak kirim lagi. Alhamdulillah. Nah, Ustaz memang banyak sekali luput kita tentang kasih sayang Allah ini Ustaz. Iya, Bahkan dirasanya seperti kita apa ya berterima kasih ketika itu yang kita doakan. Tapi betul. banyak yang kita tidak minta, kita luput dari mengingat bahwa itu bagian daripada rahmat. Betul, betul. Nah, saking Masya Allah. sempurnanya kan kita kalau berkaitan dengan makhluk ya, ketika orang berbuat baik sama kita, anggap saja mungkin kita nggak mengucapkan terima kasih atau mungkin kita sedikit melakukan keburukan tuh kadang berhenti kan, udah dibenci. Tapi beda dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebanyak dosa yang kita lakukan, ya baik kita kurang bersyukur bahkan tidak bersyukur, saking luas dan kasih sayang Allah, Allah senantiasa memberikan kepada kita. Nah, Masya Allah. Baik bagi para partisipan, jika hendak ada pertanyaan untuk Iwan boleh kok apa bicara langsung tanpa harus menulis dulu. Bagi Awad, silakan ditulis dulu di room chatnya jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Ini Ustadz, dan dalam beberapa ayat Al-Quran juga tetap bahwa kasih sayang Allah itu meskipun Allah tidak apa diminta atau tidak diminta Allah memberikan, tapi kita di apa dianjurkan juga terus meminta Ustadz ya. Nah, Dan betul, betul. banyak sekali doa-doa untuk meminta kasih sayang kepada Allah itu. Nah, betul, betul. Dan terutama kan, ya itu tadi yang kita jelaskan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 156. Hmm. Itu kan sebagai bentuk kalau kita memang menginginkan ya kasih sayang yang begitu besar dari Allah Subhanahu porsinya lebih besar. Ya kalau Hmm. kita tidak meminta hanya mengandalkan kasih sayang yang sekarang Allah berikan, ya kita sebagai orang yang berakal gitu, yang beriman, nggak maulah kasih sayang kita ini sama dengan yang dirasakan oleh orang-orang kafir gitu ya, oleh Hmm. orang-orang yang ahli maksiat kita nggak mau. Makanya apa? Lilladzina yattaquna ya wa yutuna zakat walladzina bi ayatina yu'minun. Ya, tapi Allah akan memberikan porsi yang jauh lebih besar lagi. Makanya bagi orang-orang yang bertakwa menunaikan zakat yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering menjelaskan ya tentang hadis kursi ya yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, semakin kita bertakwa, semakin kita banyak meminta dengan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan apa menjadi apa wa kuntu sama'ahu alladzi yasma'u bihi wa basaruhu alladzi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha. Allah mengatakan kepada kita semakin kita mengerjakan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah, Allah semakin sayang. Hmm. Ya, kalau Allah sudah cinta, sayang, apa yang akan Allah lakukan kan akan menjadi mata. Maksudnya apa? Akan menjaga mata yang biasa kita melihat. Ya, menjadi tangan maksudnya menjaga tangan yang biasa kita gunakan untuk menyentuh. Menjadi kaki yang biasa kita gunakan untuk melangkah. Allah jaga semuanya dari hal yang tidak bermanfaat, bahkan dari hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hadis tersebut yang paling penting, yang sangat indah yang Allah jelaskan dalam hadis tersebut tentang bentuk kasih sayang Allah yang begitu luas. Wa inista'adani lau idzanahu. Kalau seandainya orang tersebut yakin Allah itu Maha Sayang dan dia betul-betul meminta perlindungan kepada Allah, maka aku akan melindunginya. Wala in sa'alani la utiyanahu. Bahkan kalau Allah sudah sayang, cinta, begitu luas, memberikan porsi kasih sayang yang begitu besar kepada kita, la utiyanahu. Dalam hadis kursi tersebut Allah tidak mengatakan aku akan memberikannya, enggak. La utiyanahu, aku yang akan benar-benar memberikan kepadanya. Kapan kalau Allah sudah sayang? Ya, kalau Allah memberikan porsi kasih sayang yang begitu besar kepada hambanya, kapan? Ketika mereka bertakwa senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya, Hmm. ya meskipun Allah memberikan sesuatu hal yang tidak minta, kalau bahasa simpelnya gitu ya, kita tidak minta aja dikasih, apalagi kalau kita meminta. Bukankah kita ingat dengan hadis Nabi SAW? Hmm. Bahwasanya Allah malu ketika seorang hamba meminta menurunkan tangannya, kemudian Allah tidak memberikannya.
Apa itu bukan bentuk kasih sayang kepada kita yang selama ini kita lupa? Yang selama ini menjadikan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi untuk menyadarkan kita betapa luasnya kasih sayang Allah yang berikan kepada kita sehingga kita selalu mengeluh, ya. Selalu mengeluh dengan keadaan. Padahal banyak kenikmatan yang Allah yang begitu luas berikan kepada kita, tapi kita tanpa menyadarinya. Minimal tadi apa? Kalaupun seandainya Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, minimalnya Allah menghindarkan dari sesuatu hal yang tidak kita inginkan, dan itu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin sebagian kita dalam kondisi sulit, tapi kita dijauhkan dari melakukan kemaksiatan, dari judol, dari hal-hal yang lain. Itu pertolongan, rahmat dari Allah Hmm. Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kadang-kadang, ya, kita lupa gitu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan begitu kasih sayang kepada kita, tapi kadang-kadang kita lupa dengan hal tersebut. Hmm. Gitu. Masya Allah. Jadi Ada lebih ngulang Ustaz. Baik, ya, bagi partisipan jika hendak bertanya silakan. Masih ada selisih waktu sebelum majelis ini berakhir sampai dengan pukul 17 nanti. kalau ada silakan. Kalau tidak ada ya kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Nah, Ustaz tampaknya tidak ada yang bertanya. Dan Ana sangat bersyukur sekali juga berterima kasih kepada Ustadz yang begitu semangat mengajari kami. Mudah-mudahan Ustadz selalu Allah jaga dalam kebaikan dan afiat. Amin, amin, amin ya Rob. Ya, Nah, itu itulah mungkin yang bisa nah, Anda di akhir majelis lakukan. barangkali Ustadz Ya, ada penekanan buat kami. di akhir majelis ya Ana ingin selalu mengingatkan kepada kita semuanya, ya, tentang bentuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ana ingin mengingatkan kembali dengan apa? Dengan perkataannya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin. Ya, kalau Allah itu betul-betul memberikan kasih sayang yang begitu luas. Salah satunya apa? Imam Ibnul Qayyim itu menjelaskan kepada kita, kalau kita ditutup ya dari salah satu pintu rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu rezeki yang lain yang lebih banyak lagi. Kenapa Imam Nurqayyim mengatakan demikian? Beliau menjelaskan tentang apa? Tentang kondisi kita ketika kita berada di dalam janin ibu kita masing-masing. Ketika kita berada di janin ibu kita masing-masing, jalur makannya, jalur rezekinya cuma satu aja. Ya, lewat jalur apa namanya itu, ari-ari gitu, apa lewat jalur itu cuma satu aja. Nggak ada jalan lain lagi. Makanan dari situ aja. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan ke dunia ini, Allah tutup pintu rezeki tadi. Ya, jalur makan yang satu itu Allah tutup. Tapi apakah Allah tidak membukanya? Allah membukakannya lebih banyak lagi, jadi dua. Melalui apa? Melalui air susu ibu kita. Ya, ketika kita sudah beranjak dewasa, ketika kita sudah sampai di masa disapih, tidak disusui lagi. Kemudian Allah tutup masa itu sehingga kita tidak bisa menyusui, atau ibu kita tidak bisa menyusui kita masing-masing. Kemudian apa? Ketika Allah tutup pintu dua rezeki dari ibu kita, Allah membukakan jadi empat rezeki. Dengan apa? Dengan dua minuman dan dua makanan. Susu, air biasa, kemudian makanan dari sayuran dan dari hewan. Itu bukti penjelasan kepada kita tentang luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, sehingga apa? Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita syukuri. Apapun yang selama kita alami selama ini, maka berhusnudonlah sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ingat dengan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ketika Allah menutup satu pintu rezeki, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki yang lainnya. Kapan? Ketika kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kita masing-masing. Itu mungkin hal yang Anda sampaikan di pembahasan kali ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan, ya, menjalankan syariat ini dengan baik sebagai bukti bahwasanya kita menginginkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala,
porsi yang begitu besar yang didasari dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda pun bisa alhamdulillah bersyukur ya Allah memberikan bentuk kasih sayangnya sehingga kita bisa bertemu di majelis ini. Mungkin kita sudah sebulan lebih ya, ya bisa bertemu, ya bisa saling mengingatkan. Bahkan ini adalah rezeki yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada anak pribadi ya. Sehingga apa? Bisa memberikan sesuatu hal yang bisa teman-teman dengar. Masya Itu Allah. adalah kenikmatan yang Allah tidak akan memberikan kepada siapapun kecuali yang Allah kehendaki. Ini Hmm. kenikmatan yang luar biasa. Hmm. Ya, ana ngomong antum dengerin, ana ngomong antum tulis, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk anak pribadi dan umumnya bagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan istiqomah ya di atas ketaatan kepada Allah, khususnya adalah senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Allah alam bisawab. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Wayak, wayak. Luar biasa tadi yang Ustaz jelaskan detail perkara bayi dalam janin hingga dia keluar dari rahim ibunya. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Wayak, Barakallahu wayak. fiik. Wafik Mam- barakallah. Insyaallah. Cukup Nah, di Ustaz. sini saja ya mungkin ya, Nah, dicukupkan Ustaz. sampai di sini ya. Mudah-mudahan kita di pertemuan yang akan datang diberikan kemudahan lagi untuk bisa saling mengingatkan satu sama lain ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Oke. Anak pamit Pak ya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, Wafik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.